Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah online ya, APSI, Analisis Perancangan Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang IRD. Jadi, Entity Relationship Diagram atau diagram relasi entitas. Nah, di sini nanti akan menjelaskan hubungan antara entity yang kemarin sudah kita buat terkait dengan elisitasi. Ya. Nah, contoh salah satu elisitasi yang dikirimkan. Di sini terlihat masih stakeholder, seharusnya ini kan nama entitasnya ya. Nah, ini misalkan saya rubah admin. Di sini saya ganti mahasiswa. Di sini saya ganti dosen. Nah, jadi kita punya 3 entitas. Ya. Sistem akademik. Oh ya, kebetulan ini ya benar, berarti admin, mahasiswa, dosen, atau gini 3 entitas ya, ada 3 entitas. Nah, bagaimana membuat ERD? Apa hubungannya dengan kuliah APSI? Jadi kuliah APSI itu saya mendasari dari sini. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat menyelesaikan tugas akhir ada satu bab yang itu cukup panjang dibahas yang namanya analisis dan perancangan sistem. Ya. Di sini Bapak Ibu akan menganalisis, kemarin sudah dianalisa sistem ya. Analisa sistem ini tahapannya dari elisitasi lalu berubah menjadi diagram konteks, diagram HIPO, DFD level 1, DFD level 2 master, dan DFD level 2 transaksi, DFD level 2 laporan. Oke. Nah, ini saya rasa sudah dikerjakan. Jadi nanti setelah hari ini akan ada presentasi selanjutnya yang menjelaskan diagram konteks ini, atau mungkin saya sudah memberikan plot siapa yang harus presentasi, cuman ini saya masuk dulu setelah UTS, saya masuk kuliah dulu supaya ada refreshing sedikit. Ya, jadi analisa sistem tadi sudah dibuat ini ya, analisa sistem. Jadi tahapannya itu dari elisitasi Excel ini sampai ke diagram data flow diagram atau DFD. Ya, itu baru menjelaskan ini Bapak Ibu. Nah, perancangan sistem itu menjelaskan tentang flowchart sistem yang berjalan. Nah, flowchart sistem yang berjalan dan flowchart sistem yang dikembangkan. Secara saya ini juga sudah dijelaskan dalam mata kuliah struktur data dan mata kuliah perancangan database juga udah ada ini. Mungkin bisa diingat kembali siapa yang mengampu. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan desain database. Desain database ini sebenarnya dimulai dari IRD. Ya, walaupun tahapannya tumpang tindih dengan ini. Di sini udah muncul tabel, kok IRD mau menganalisis lagi tabel yang dibutuhkan apa. Nah, ini bisa dijadikan satu sebenarnya. Jadi tabel yang udah muncul di sini bisa kok dimasukkan ke tahapan IRD. Nah, jadi dalam membahas desain database nanti pada saat tugas akhir, isinya apa gitu ya, isinya apa ya ini. Nah, tahapan ini IRD langsung nanti lanjut dengan desain tabel. Oke, sekarang kita mulai dulu yang IRD. Ya, ini IRD ya. IRD, nah, apa sih yang penting dalam IRD? Ya, jadi dalam IRD itu ada komponen paling penting. Yang pertama adalah entitas atau entity. Apa itu entity? Entity itu objek, ya, objek yang bisa dicatat dan kejadian yang bisa direkam. Contohnya apa? Objek itu tadi mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, ini kan bukan entitas ya kalau dalam elisitasi.
Nah, ini biasanya muncul di sini. Munculnya di sini nih. Dalam diagram konteks atau DFD level berapa gitu, tergantung dari sistemnya. Selanjutnya, hal penting selanjutnya selain entity adalah atribut. Nah, atribut itu apa? Properti yang membedakan objek satu dengan objek lainnya. Nah, ini mahasiswa, ini dosen. Apa yang membedakan mahasiswa dan dosen? Nah, kalau di mahasiswa dia punya atribut NIM, dia punya atribut nama, dia punya atribut alamat. Kalau dosen NIP, nama, alamat, dan Java, jabatan fungsional. Ya, jadi atribut hal penting dalam IRD. Selanjutnya adalah relasi. Nah, inilah yang menghubungkan antara entity dengan entity, ya, antara mahasiswa dan dosen nanti dihubungkan dengan relasi. Ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, Pak Suparmo ada yang mau ditanyakan dulu? Angkat tangan? Tidak ya? Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada entitas namanya mahasiswa. Nah, entitas itu digambarkan dengan ini ya, kotak persegi panjang ini. Coba nyala. Oke, ini persegi panjang ini. Nah, atributnya dilambangkan dengan lingkaran. Jadi, mahasiswa itu atributnya apa? Ada NPM atau NIM kalau kita ya. Lalu ada nama, nanti ada alamat. Nah, jurusan, jurusan itu memiliki kode jurusan, memiliki nama jurusan, jenjang jurusan. Nah, mahasiswa, apa hubungannya dengan jurusan? Mahasiswa, relasinya adalah memiliki jurusan, gitu ya. Jadi, entitasnya ini, ini entitas, ini atributnya, ya. Terus, ini relasinya. Ya, gitu ya. Nah, hal penting dalam IRD selanjutnya adalah adanya primary key. Apa itu primary key? Coba kita lihat tabel ini. Ya. Ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Nah, pasti setiap tabel ini, kalau tidak dikasih primary key, datanya akan terisi secara berulang-ulang. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini. Primary key sifatnya itu unik. Ya, unik, tidak ada yang menyamai, dan minimal atau tidak ada yang menyerupai, serta tidak boleh bernilai kosong. Maksudnya gimana? Unik. Dari tabel ini, mana yang nilainya unik? Tidak sama. Oh, ternyata ini ada yang sama. Berarti ini tidak boleh menjadi primary key. Jenis kelamin. Apakah dia nilainya ada yang unik? Oh, ternyata ada yang sama. Maka dia tidak boleh menjadi primary key. Nama. Apakah ada yang sama? Kebetulan ini tidak ada, tapi akan terjadi atau mungkin mahasiswa baru nanti bernama Badu. Jadi kemungkinan nama tidak bisa menjadi primary key. NIM. Apakah ada mahasiswa yang memiliki NIM yang sama? Nah, karena tidak ada, maka ini menjadi kandidat atau menjadi calon primary key. Ya. Terus tabel mata kuliah. Semester. Ternyata ada yang sama, maka tidak bisa menjadi primary key. SKS. Ada yang sama, tidak bisa menjadi primary key. Nama MK. Nah, nama MK pasti tidak ada yang sama. Artinya dia juga bisa menjadi primary key. Ya. Kode MK pun juga tidak ada yang sama. Pasti bisa menjadi primary key. Namun, bisa jadi nanti nama MK itu
ada algoritma di jurusan apa namanya jurusan. Jadi kalau universitas algoritma itu kan mesti diajari di S1 sistem informasi sama D3 informasi. Nah, kemungkinan algoritma ini akan menjadi sama nama mata kuliahnya. Dia berada dalam satu database. Ya, di sini ada kode MK, di sini ada nama MK, di sini ada jurusan. Nah, nama MK nanti bisa jadi algoritma jurusan D3. Ada juga algoritma jurusan S1. Artinya, jika sudah berkembang seperti database-nya, maka nama MK ini tidak bisa menjadi primary key karena kemungkinannya akan sama datanya. Nah, jadi yang paling mungkin adalah kode MK. Pasti kode MK di setiap jurusan akan berbeda-beda. Nah, gitu ya. Jadi, sifatnya unik, minimal, yang paling kecil, yang paling mungkin. Nah, ini kalau ini menjadi primary key bisa dua atribut ini. Akan tetapi terlalu besar, terlalu sulit nanti dalam pemrograman memanggil dua field ini untuk menjadi satu primary key. Maka kita pilih yang paling minimal. Ternyata kode MK itu bisa menjadi primary key, makanya kita pilih kode MK. Dan nilainya tidak boleh kosong. Ya, perhatikan di sini nggak ada yang kosong ya, terisi semua datanya. Sehingga dalam ERD, nah ini ERD ya, Bapak Ibu, ini ERD. Mahasiswa memiliki atribut NPM dan nama, jurusan memiliki atribut kode jurusan, nama jurusan, jenjang jurusan, dan berelasi memiliki ini. Nah, di atributnya kita kasih garis bawah untuk yang menjadi primary key. Jurusan berarti yang jadi primary key kemungkinan dan pasti juga ya, kode. Jadi seperti itu. Oke, hal penting selanjutnya dalam IRD adalah foreign key. Foreign key adalah kunci tamu. Jadi kalau ini adalah primary key-nya tabel ini, ya. Nah, foreign key adalah primary key ini yang ada di tabel lain. Nah, makanya ditanya pertanyaannya di mana foreign key? Ya, di mana foreign key? Nah, foreign key ini kalau jurusan berarti ini biasanya nanti ada satu tabel lagi namanya apa ya? Contoh mata kuliah jurusan prodi program studi. Tabel program studi nanti ada atribut ID prodi. Nah, jurusan ini prodi adalah prodi ini adalah bagian dari jurusan. Ya, jadi jurusannya itu misalkan S1, jurusan itu bukan prodi ya, fakultas kalau universitas ya, fakultas. Nah, fakultas pasti punya jurusan gitu. Jadi ID jurusan. Nah, masuklah ke sini ID jurusan. Menjadi foreign key, simbolnya 2. Gitu ya. Nanti bisa diulang videonya ini supaya paham. Terus hal penting selanjutnya dalam IRD adalah derajat kardinalitas. Ya, derajat kardinalitas itu apa? Jadi gini. Nah, simbolnya itu 1 to 1, 1 to many, many to many, atau many to 1. Nah, kalau kita ingin membaca dari mahasiswa ke jurusan, maka cara membacanya adalah banyak mahasiswa, many, memiliki satu jurusan. Nah, jadi seperti ini simbolnya. Nah, kalau many to 1, maka simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini. Banyak memiliki satu jurusan. Banyak mahasiswa, banyak ini ya, banyak tuh, memiliki satu jurusan. Pasti ya, mahasiswa itu punya satu jurusan. Tetapi kalau jurusannya baru dibuat, nah, bisa jadi belum memiliki mahasiswa. Jadi simbolnya minimal 0, maksimal banyak. Cara membacanya seperti ini. Ya, maksimal 0, minimal 0, maksimal banyak. Karena kan yang paling tinggi many ya, banyak ya. Nah,
Contoh deh, coba contoh ini kayak gini. Kira-kira relasi antara mahasiswa dan dosen itu bagaimana? Ya, kita butuh mata kuliah ya. Nah, mata kuliah ini akan diampu oleh dosen. Artinya dosen mengajar mata kuliah. Di sini belum ada. Jadi dosen mengajar mata kuliah. Nah, bisa jadi nanti banyak dosen mengajar banyak mata kuliah, ya toh? Kan satu dosen itu bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, misalkan Pak Nur mengajar pemrograman web dan pemrograman basis data. Satu orang tapi mengajar dua mata kuliah. Artinya banyak. Bisa juga nanti dalam sebuah universitas kayak di UNS mungkin ya. Satu mata kuliah ini diajar oleh banyak dosen. Jadi sebelum UTS nanti Bapak A, setelah UTS Ibu B. Jadi satu mata kuliah diampu oleh banyak dosen. Nah, berarti kalau begini hubungannya adalah many to many. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Minimalnya 0. Jadi mungkin ada dosen yang tidak mengajar mata kuliah karena dosen baru. Nah, ini 0 nih. Juga mata kuliah belum punya dosen karena prodinya baru dibuat. Belum ada mahasiswanya, belum ada dosennya, tapi mata kuliahnya sudah ada. Nah, oke. Seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini antara dosen dan mata kuliah. Nah, kalau simbolnya many to many, maka relasinya itu berubah menjadi tabel karena di sini pasti akan menyimpan data baru. Ini biasanya nanti di kampus-kampus itu dinamakan KRS-an, ya, KRS-an. Nah, KRS-an ini nantilah yang akan dihubungkan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa ceritanya gini, mahasiswa mengikuti mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. Nah, ketemunya di sini. Ini yang dinamakan KRS-an. Biasanya seperti itu ya. Tapi bentuk datanya, bentuk IRD-nya itu seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, kalau tadi ya, kalau many to many, maka itu akan menjadi sebuah tabel. Ya, tabel tahun, atributnya tahun dan semester. Karena kan pasti dalam tabel KRS ada tahun akademik, semester berapa, ya kan, semester berapa, kode mata kuliahnya apa, NIM-nya siapa, nilai. Nah, jadi Bapak Ibu dosen yang sudah mengajar, dia akan mengisi nilai di sini. Tahun berapa? 2021, sekarang semester 5, 2021 ya. Semester 5 kode mata kuliahnya APSI. APSI misalkan 001. Yang ngambil mata kuliah ini siapa? Pak Tasmin. Pak Tasmin itu NIM-nya misalkan 2012 gitu. Nah, nilainya berapa? Nilainya berapa ya? Ini saya ngisi lewat menu isi nilai KRS. Ada lagi 2001 5 NIM-nya 001, sorry, 002 kode mata kuliah ini ya. Pak Tasmin mengambil mata kuliah database. NIM-nya 2012. Nilainya apa? Oh, nilainya A lagi. Jadi akan banyak datanya di sini. Nah, kalau seperti ini berarti datanya berulang-ulang. Iya. Kalau seperti ini maka butuh menjadi primary key itu 4 ini ya. Artinya primary key itu bisa lebih dari 1. Nah, primary key-nya di sini. Di 4 field ini. Ya, makanya kita butuh tabel baru untuk mengatasi itu. Jadi kalau tabel baru itu pasti muncul kalau hubungannya itu many to many. Nah, sekarang kita lihat antara mahasiswa dengan mengajar. Apakah dia hubungannya many to many? Oh ya, ternyata hubungannya many to many. Jadi banyak mahasiswa bisa mengikuti banyak tabel pengajaran. Maka ini kemungkinan akan menjadi tabel baru. Biasanya namanya KHS, kartu hasil studinya.
Ya, seperti tabel yang saya jelaskan tadi. Nah, apa hubungan mahasiswa dengan dosen? Mahasiswa dengan dosen bisa dihubungkan dengan pembimbingan tesis. Nah, kalau kasusnya kita ini pembimbingan TA ya. Di mana banyak mahasiswa, hubungan kardinalitasnya adalah banyak mahasiswa minimal satu dosen. Jadi bisa jadi nanti Pak Nur itu membimbing 10 mahasiswa, nah, gitu ya. Minimal 0, maksimal banyak. Bisa jadi Pak Nur juga tidak membimbing karena mungkin sedang cuti belajar, cuti sekolah gitu ya. Jadi dia tidak membimbing mahasiswa, maka simbolnya seperti itu. Nah, bisa juga dosen menjadi wali mahasiswa. Minimal 0, maksimal banyak. Karena bisa jadi seorang dosen tidak memiliki mahasiswa yang menjadi walinya. Contoh kayak saya nggak punya mahasiswa yang menjadi perwalian saya. Jadi kalau wali kelas lah, kalau di sekolah itu namanya wali kelas. Nah, saya tidak jadi wali kelas, saya hanya guru biasa. Gitu. Oke. Terus, nah mata kuliah. Mata kuliah ternyata hubungannya many to many. Ya, minimal 0, maksimal banyak. Kenapa? Karena bisa jadi mata kuliah ini ada mata kuliah prasyarat. Contoh, Bapak Ibu kalau mau TA, nah, syaratnya adalah APSI dan metopel sudah diambil. Nanti programnya ngecek apakah dia boleh daftar TA, ya. Apakah boleh daftar TA? Nah, dia ngecek apakah sudah ambil APSI di KRS-nya di tabel ini nih. Apakah ada APSI? Oh, ada. Apakah ada metopel? Oh, ada. Oke. If selanjutnya, apakah nilai APSI-nya di atas lebih besar dari C? Oh, ada. Betul, lebih besar dari C. Apakah metopel lebih besar dari C? Oh iya, maka silakan mengambil mata kuliah yang namanya tugas akhir. Itu ya. Nah, ini dinamakan mata kuliah. Ini namanya mata kuliah prasyarat. Ini harus diambil, dan nilainya tidak boleh C. Kenapa? Kalau metodologi penelitian nggak bisa, nilainya C, analisis perancangan sistemnya nggak bisa merancang sistem, nggak mau ngapain di TA. Padahal TA itu bikin sistem, merancang sistem berdasarkan metodologi penelitian. Oke, selesai. Sampai sini, ada pertanyaan? Semakin bingung atau semakin bingung?